Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kita mulai sekarang? Baik, Pak. Sebentar saya hubungi teman-temannya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa kuliah teori-teori komunikasi, khususnya kelas C yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu di dalam perkuliahan kita. Kemarin kita merencanakan untuk bisa mulai offline ya. Tapi ada beberapa teman yang ternyata masih di kampung halaman. Dan ini kira-kira kalau kelas C ini yang masih di kampung halaman masih banyak atau tinggal sedikit ini? Kalau kita mulai kelas offline memungkinkan belum dari teman-teman? Belum deh, Pak, kayaknya. Soalnya saya sendiri masih di Banten, Pak. Masih di Banten ya. Teman-teman yang lain juga masih di kampung halaman ya? Iya, Pak, masih. Nah, nanti mungkin jadi pertimbangan kita ya, kalau masih banyak yang di kampung halaman ya kita online dulu. Meskipun di Instagram official kampus kita kemarin itu sudah dibuka ya semua aktivitas kelas offline-nya. Dan beberapa kuliah itu sudah offline juga. Ya, saya merasakan bahwa kelas offline memiliki kelebihan ya, ada beberapa kelebihan yang tidak bisa dibandingkan dengan kelas online seperti ini ya. Seperti partisipasi, kalau ini kan saya hanya melihat nama-nama dan foto profil saja. Tetapi kalau di kelas kita bisa bertemu, bisa saling komunikasi lebih lengkap, lebih mendalam, demikian. Baik teman-teman, mari kita awali kelas kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini nanti kita akan menyimak presentasi dari kelompok 4 ya. Ada Asmiran Ja'far, ada Cindy Mulia, dan ada Rizik Ihsanuddin. Benar ya, kelompok 4 itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, langsung saja kita berikan waktu kepada teman-teman dari kelompok 4. Dipersilahkan. Baik, Pak.
masih belum kedengaran suaranya, mungkin masih di-unmute ini. Udah kelihatan ke teman-temannya? Sudah kelihatan ini. Ya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpresentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Semiran Jafar sebagai moderator, dan 2 rekan saya sebagai pemateri, yaitu Mbak Cindy Mulya dan Mas Rijik Ihsanuddin. Kami akan mempresentasikan materi tentang Interpersonal Deception Theory. Baik, langsung saja kepada Mbak Cindy Mulya untuk menjelaskan tentang sejarah dan pernyataan teori. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Asmi. Sejarah teori interpersonal deception. Untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh David Baller dan Jed Bergen pada tahun 1996. Dalam penelitiannya, Baller dan Bergen mengatakan bahwa alasan seseorang melakukan perilaku berbohong karena beberapa hal, yaitu yang pertama, untuk menghindari agar tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, untuk menunjukkan kemampuan atau kualitas diri di hadapan orang lain. Yang ketiga, untuk menghindari konflik serta mempercepat atau memperlambat suatu hubungan. Nah, Baller dan Bergen melihat kebohongan dan juga mendeteksi terhadap kebohongan sebagai dari interaksi terus-menerus di antara para komunikator yang melibatkan proses yang saling bergantian. Kebohongan sendiri ialah manipulasi disengaja terhadap informasi, perilaku, dan image dengan maksud mengarahkan orang lain kepada kepercayaan atau kesimpulan yang salah. Tradisi yang mendasari adalah sosiopsikologis. Bohong merupakan manipulasi dari sebuah informasi. Ciri-ciri pesan yang mengandung kebohongan. Yang pertama, pesan tidak mengandung kepastian. Dalam penyampaian pesannya, komunikator tidak segera menjawab. Yang ketiga, pesan yang disampaikan itu tidak relevan dengan topik. Dan yang terakhir, dalam perilaku saat berkomunikasi, pengirim berupaya untuk menjaga berhubungannya dan juga citranya. Lanjut. Slide selanjutnya. Teori ini dikemukakan oleh David Baller dan Jed Bergen. Dan untuk pernyataannya, slide selanjutnya. Pernyataan teori interpersonal deception memandang melalui lensa teoritis dari komunikasi interpersonal, dengan demikian menganggap penipuan sebagai proses interaktif antara pengirim dan penerima. Interpersonal deception berfokus pada sifat relasional dan komunikasi dialogis menipu, perilaku antar pengirim dan penerima yang dinamis dan multifungsi. Diadik komunikasi yaitu mengacu pada komunikasi antar dua orang, yaitu sekelompok dua orang antar siapa pesan akan diterima dan dikirim. Komunikasi relasional ialah mengacu pada komunikasi di mana makna diciptakan oleh dua orang secara bersamaan untuk mengisi peran keduanya antar pengirim dan penerima. Dialogis aktivitas ialah mengacu pada bahasa komunikatif dari pengirim dan penerima masing-masing yang bertergantungan. Ada 3 strategi atau cara dalam upaya pengirim untuk berbohong pada penerima. Yang pertama, falsification atau pemalsuan. Yang kedua, concealment, yaitu menyamarkan atau menyembunyikan sebuah kebenaran. Yang ketiga, equivocation, yaitu mengaburkan. Contoh kasusnya yang akan dibawakan oleh Rizik. Baik, terima kasih kepada moderator. Contoh kasus penerapan teori secara umum. Pada saat itu, saya berbohong saat ingin keluar. Di hari raya ulang tahun,
salah satu teman saya. Namun pada saat itu memang saya tidak boleh keluar oleh orang tua saya. Saya hanya di belajar dan belajar. Orang tua saya disuruh kepada saya karena hari itu memang berdekatan dengan hari pelaksanaan ujian nasional di sekolah saya. Dengan alasan yang meyakinkan orang tua untuk belajar kelompok membahas soal-soal tahun lalu. 5 dengan didampingi kakak pengajar les privat saya. Maka diizinkanlah saya keluar hari itu. Contoh lain dari kasus teori secara umum yaitu pada saat sinetron komedi suami takut istri, pada sitkom tersebut ditontonkan bahwa istri bagaikan majikan dan suami bagaikan budak yang takut dan patuh kepada istri. Sedangkan kehidupan nyata, suamilah yang seharusnya ditakuti oleh seorang istri. Lalu contoh kasus penerapan teori dalam dakwah yaitu kasus nabi palsu. Orang yang mengaku sebagai nabi palsu di zaman sekarang dan memberikan jaminan surga kepada orang-orang yang mau mengikuti ajarannya. Ia menjual tiket surga dengan harga mahal pada pengikutnya dengan jaminan mereka akan masuk surga. Teori ini menjelaskan tentang kebohongan jika dikaitkan dengan dakwah. Maka sudah jelas dalam firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 77. Contoh lain dari penerapan teori secara dakwah yaitu di daerah modern. Di daerah modern, dakwah tidak hanya dilakukan dengan cara langsung atau tatap muka antara dai penceramah dengan masyarakat yang diceramahi, namun dengan bermanfaat atau wasilah dakwah juga dapat dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pada hakikatnya, manusia, slide kesimpulan. Oke, saya ulangi, kesimpulan, karena pada hakikatnya manusia ialah makhluk sosial dan hidup dengan cara bersosialisasi dengan berkomunikasi antar individu, saling berinteraksi. Dari banyaknya teori yang menjelaskan komunikasi, salah satunya ialah interpersonal deception theory. Dalam teori ini, memaparkan adanya isi-isi pesan yang tidak pasti kebenarannya, atau muslihat disampaikan oleh si pengirim pesan kepada si penerima pesan, yang di dalamnya mengandung sebuah kebohongan. Dari teori ini bertujuan untuk mengamankan diri sendiri dan menyelamatkan nama baik, dan apabila kita melakukan kebohongan yang terlalu banyak, maka akan terjadi kebocoran dalam menyembunyikan kebohongan yang secara tidak langsung terlihat pada perilaku non-verbal. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Maksimal pertanyaan hanya 2. Baik, dipersilakan. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, baik, dipersilahkan. Ya, saya Siva Puja Sukma ingin bertanya untuk
contoh kasus di dalam teori ini, apakah hanya seputar tentang kebohongan ataukah ada yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Syifa. Apa ada pertanyaan lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Syifa. Jadi, teori yang kami bahas ini, sejauh yang kami pelajari, teori ini membahas tentang kebohongan. Jadi, contoh kasus dalam teori ini yang kami ambil hanya seputar dalam kebohongan saja. Bagaimana Mbak Syifa? Ya, baik. Terima kasih, Mbak Azmi. Apa ada pertanyaan lagi?
Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kami tutup presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang tulus untuk teman-teman kelompok 4. Baik teman-teman, kita akan urai sedikit tentang teori interpersonal deception theory. Saya akan share whiteboard ya. Kita coba pakai whiteboard. Ya. Dalam teori ini itu digunakan kata-kata deception. Ya, digunakan kata deception. Tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Kira-kira kata yang tepat untuk mengartikan deception apa? Karena dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata, ya kita tahu ada kata-kata lie. Kita sapa Mas Muhammad Ilham. Assalamualaikum. Mas Muhammad Ilham. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Kenapa kok digunakan kata deception dan bukan kata lie? Apa bedanya deception dan lie? Kira-kira apa, Mas Muhammad Ilham? Perbedaan deception dan lie. Ada yang bisa bantu? Kita sapa Ahmad Adam Sofyan. Assalamualaikum. Mas Ahmad Adam Sofyan. Kita ke Cucu Awaliyah Prameswari. Assalamualaikum. Halo Pak, Faisal mau jawab Pak. Oh ya, silakan Mas Faisal. Mungkin kalau lie itu kan kita itu berbohong dengan cara meyakinkan pada orang lain yang kita bohong itu bahwa yang kita sampaikan benar. Namun kalau deception itu kita membohongi orang lain cuma dengan cara meyakinkan orang yang kita bohongi itu bahwa itu salah. Mungkin itu Pak. Ya, baik. Mas Faisal Haza, terima kasih. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang pernah nonton film Transformer? Ada film yang cukup fenomenal dulu ya. Judulnya itu
Transformers kalau tidak salah. Mbak Cucu Awaliyah Prameswari. Assalamualaikum Mbak Cucu. Bener ya panggilannya Cucu ya? Ada film Transformer. Ya, ada yang namanya, wah ini bener ini Mas Faisal, saya nama, ada yang Decepticon. Nah, ini. Ya. Jadi di film Transformers itu ada robot-robot dari luar angkasa yang mereka hadir di bumi. Hadir di bumi. Nah, itu ada yang robot jahat ya. Ada yang robot baik. Tetapi mereka hadir di bumi itu tidak hadir sebagai robot dalam bentuk robot. Mereka hadir dalam berbagai macam kendaraan. Ada truk, ada mobil sedan, ada yang pesawat. Jadi di awal-awal itu tidak tahu, manusia tidak tahu kalau ada makhluk lain dari luar angkasa. Nah, mereka ya tadi disebut tadi ada Decepticon ya. Jadi mereka itu melakukan deception. Mereka itu menyamar, mengaburkan tentang siapa mereka sebenarnya. Tetapi mereka hadir ya, mereka ada tetapi ditunjukkan dengan penampakan yang tidak sebenarnya. Nah, maka dalam teori deception ini itu bisa jadi informasinya itu benar, tidak ada unsur penipuan, benar. Tetapi dia berusaha untuk mengarahkan ke tujuan yang lain. Oke, saya hapus. Kalau kita mengambil contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu kisah itu disebutkan, pernah ada orang yang berlari-lari ketakutan lewat di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang itu, kenapa kamu berlari-lari seperti itu? Kemudian dia mengatakan ada orang yang mengejarku, dia akan membunuhku. Mungkin ada yang ingat riwayat ini? Hadis ini mungkin ada yang hafal? Arifatul Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Posisi di mana ini, Mbak Arifatul Hikmah? Posisi sudah di Jogja, Pak. Sudah di Jogja ya. Sudah ini ada perkuliahan offline yang diikuti? Sempat hari Senin minggu sebelumnya reading, Pak. Reading offline ya? Atau hibrid perkuliahannya? Sebagian offline, sebagian online? Iya, Pak, masih hibrid. Masih hibrid ya? Oh ya. Ini Mbak Arifatul pernah dengar kisah itu ada orang yang lari-lari, kemudian oleh Rasulullah ditanya ada apa, nah katanya mau disakiti atau dibunuh, kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk bersembunyi. Pernah dengar kisah ini? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Ya, baik. Mungkin ada teman yang lain yang pernah dengar kisah ini, ya, yang kemudian Rasulullah itu menyuruh orang tadi bersembunyi,
Nah, lalu orang yang mengejar tadi itu juga lewat di depan Rasulullah. Itu menanyakan ya, apakah kau lihat orang ini? Kemudian Rasulullah maju, kemudian berkata, sejak saya berada di sini, tidak ada yang aku lihat kecuali dirimu. Ini Mas Ahmad Adam Sofyan merespon ini ya. Jadi pernah dengar itu. Nah ini beliau tidak sedang tidak sedang berbohong. Jadi Rasul tidak berbohong, berkata apa adanya. Benar bahwa sejak berdiri di sini tidak ada yang aku lihat kecuali dirimu. Tetapi kalau bohong berarti apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang senyatanya. Nah, kenapa kita kok perlu mengetahui teori ini ya? Teori ya, interpersonal deception. Ini tampilan whiteboard saya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya? Pak. Oke. Jadi kenapa kita perlu belajar teori ini? Karena nanti kita akan setelah studi kita akan memilih ya profesi-profesi yang bisa kita lakukan. Ya nanti ada yang di konselor, jadi pembimbing. Mungkin nanti ada yang di KUA, kantor urusan agama. Nanti menasihati pasangan-pasangan yang mau menikah katakanlah. Atau mungkin ada juga di KUA itu namanya BP4. Ada yang tahu kepanjangan BP4 ini? Yang menasihati pasangan-pasangan yang mau bercerai? Ada yang tahu? Jadi konselor, jadi BP4, atau mungkin nanti teman-teman ada yang di pengadilan agama, atau nanti mungkin ada teman-teman yang masuk ke perbankan, ada juga yang mungkin nanti di misalkan kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, profesi-profesi itu nanti kita akan berhadapan dengan orang. Dan kemudian ada informasi-informasi krusial yang itu perlu kita teliti. Apakah informasi krusial yang diberikan itu adalah informasi yang benar atau tidak. Jadi kalau dalam perceraian misalkan, ketika akan menyelesaikan masalah perceraian, biasanya masing-masing pihak itu merasa dirinya yang benar, sedangkan pasangannya itu yang salah. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan ada informasi-informasi yang ditutup-tutupi, atau informasi-informasi yang ditambah atau dikurang. Jadi dalam profesi kita nanti itu dibutuhkan pemahaman bahwa dalam berkomunikasi ada ruang untuk terjadinya kebohongan. Nah, menurut perumus teori tadi, namanya siapa tadi perumusnya? Siapa Mbak Cindy Mulia tadi perumusnya? David Baller sama Jody Bargo, Pak. Ya. Itu tadi kurang N ya, nanti dicek lagi ya, itu namanya Judy Bargen, pakai N.
Baik, Pak. Nanti coba dicek lagi ya. Nah, jadi bargain ini dia melakukan penelitian dan salah satu hasil penelitiannya bahwa rata-rata orang itu dalam sehari melakukan kebohongan 2 kali. Gimana Mbak Cindy, apakah ketika mengumpulkan bahan-bahan untuk makalah ini menemukan ulasan itu? Judi bargain? Tidak, Pak. Tidak menemukan ya? Mungkin ada teman-teman yang pernah sekilas membaca artikelnya Jadi Bargain ini? Bahwa orang itu sehari berbohong 2 kali. Tentu bohongnya ini spektrumnya luas ya. Ada yang bohongnya itu bohong deception tadi ya. Ada yang bohongnya lying ya, berdusta. Kalau dalam bahasa kita, ya, bahasa kita itu dikenal berbagai istilah ya. Ada berbagai istilah. Misalkan itu adalah pembohong. Kemudian penipu. Pendusta, pembual, apalagi teman-teman? Ya, gelar untuk orang yang suka memberikan informasi atau berkata yang tidak sebenarnya. Manipulatif, Pak. Ya, manipulator. Manipulator. Apalagi? Penyemu, Pak. Apa Mas Faisal? Penyemu. Penyemu, penyilap. Bisa ditulis di kolom chat, Mas. Saya bantu tulisnya nanti. Ya. Pak Mas Faisal tadi. Penyemu, penyilap. Wah, ini kayaknya bahasa Melayu ini. Penyemu. Penyilap. Apa itu penyemu itu, Mas? Contohnya. Iya, dari kata semu itu, Pak. Biasanya digunakan dalam dunia apa ini? Dunia pergaulan atau dunia perdagangan? Kalau pelakunya anak-anak ini misalkan, pelakunya anak-anak, kira-kira anak-anak itu yang pas itu yang mana? Untuk anak-anak. Ada pembohong, penipu, pendusta, pembual, manipulator, penyemu, penyilap. Pembual, Pak. Pembual bisa ya. Jadi pembual itu orang yang suka membesar-besarkan. Ya. Membesar-besarkan. Kalau anak itu pembohong itu biasanya biasanya disebut pembohong ya kalau anak-anak itu ya. Ditanya sama orang tuanya itu dia berkata yang tidak sebenarnya, maka disebut sebagai pembohong. Kalau manipulator, itu pelakunya kira-kira orang punya jabatan atau orang biasa ini? Punya kuasa, Pak. Ya, penguasa ya. Jadi kita melakukan manipulasi proyek. Jadi proyeknya itu nilainya 1 triliun, tetapi dia buat di laporan itu 2 triliun. Dia melakukan manipulasi.
Kalau seorang cowok ya mengingkari janjinya pada seorang cewek, apa namanya itu? Pendusta ya. Pendusta ya. Nah, ini masing-masing diksi ini ya, masing-masing kata ini itu mewakili makna tertentu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang senantiasa berkata baik dan berkata benar. Berkata baik dan berkata benar. Meskipun kadangkala mengatakan kebenaran itu pahit terasa, rasanya pahit. Bahkan menyampaikan perkataan yang benar itu kadangkala bisa berkonsekuensi dipenjara atau dibunuh. Jadi kalau kita misalkan mengatakan bahwa sistem ini sistem yang buruk, jahat, sesat misalkan, ini haram hukumnya, wah ini siap-siap untuk kemudian dibully, mungkin nanti dikriminalisasi. Nah, ini berbagai macam ini tuduhan ya bagi orang-orang yang berani mengatakan kebenaran. Nah, nanti teman-teman semakin dewasa akan semakin menyaksikan banyak orang tidak berani mengatakan yang benar. Nah, dalam Islam itu ancaman bagi orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menyampaikannya, maka diancam besok akan mulutnya itu dikasih tali kekang kayak kuda tetapi dari api neraka. Nah, itu ada itu. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu, kitmanul ilmi, itu akan dikekang dengan tali kekang dari api. Jadi saking beratnya menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Nah, kira-kira ini ya judi bargain ini ketika mengatakan bahwa orang itu rata-rata sehari bohong 2 kali. Ini benar atau tidak ya ini? Kalau kita tarik ke kita. Kira-kira benar nggak itu? Bahwa kita sehari itu bohongnya ya 2 kali, rata-rata 2 kali berbohong. Coba teman-teman direnungkan lagi, apakah kemarin teman-teman melakukan kebohongan? Ini kebohongan dalam artian deception ya, bukan kebohongan dalam artian lying. Meskipun ya bisa saja kita lying. Kita tanya nih, Mas Hilman Sabilal Muhtadin. Assalamualaikum Mas Hilman. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Gimana Mas Hilman? Apakah seharian kemarin Mas Hilman pernah melakukan atau telah melakukan deception? Mungkin, Pak. Ya, sedikit mungkin. Ya, mungkin ya. Kira-kira terkait apa itu mungkinnya itu? Apa ya? Kalau ini diajak keluar gitu, Pak. Diajak keluar, males ya. Iya. Wah, ini ada tugas, wah ini persiapan ini itu ya. Oke lah, ya memang. Apalagi kalau kita ini orang Jawa ya. Orang Jawa ini biasanya mereka tidak bisa mengatakan tidak. Mereka tidak bisa menolak. Mereka akan mengatakan ya, nggih ya. Tapi ora kepanggih. Itu kalau orang Jawa mengatakan nggih, nggih, tapi ora kepanggih. Bahkan ketika kita bertamu, itu bertamunya orang Jawa itu penuh dengan deception kalau saya mengatakan. Bahkan
kita ditawari minum. Mau minum apa? Nggak usah itu. Kita mengatakan, sudah, terima kasih, nggak usah repot-repot, kan begitu. Biasanya ditawari begitu. Bahkan menawarinya sampai 3 kali, baru kita, wah terima kasih sekali. Dia betul-betul mengharap. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat ini ya. Kalau pengecoh, apakah termasuk apa tidak, Pak? Ya ini termasuk ini ya, pengecoh. Nah, hanya memang dalam Islam itu ada kebohongan atau menyampaikan sesuatu tidak sebagaimana kenyataannya, itu ada yang diperbolehkan. Bahkan dituntunkan ya. Misalkan dalam peperangan. Dalam peperangan kita misalkan ketangkap musuh ya tidak boleh kita mengatakan yang sebenarnya. Meskipun diinterogasi, kita harus mampu menahan diri untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Kemudian apalagi tidak diinterogasi ya kita harus menjaga mulut ya, tidak menyampaikan informasi tentang keberadaan pasukan kita. Kemudian untuk mengecoh ya. Nah, ini dalam peperangan itu adalah merupakan strategi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Uhud, ya, jadi dulu kaum muslimin itu pernah mengalami peperangan yang namanya perang Uhud. Ya. Waktu di awal pasukan kaum muslimin berada di atas angin. Kaum muslimin menang. Kenapa? Karena kaum muslimin punya pasukan yang ada di atas bukit, yaitu pasukan pemanah. Jadi kaum muslimin itu punya pasukan ya. Ini pasukan. Nah, di sini ini ada pasukan pemanah. Sedangkan pasukan biasa, pasukan yang jalan kaki itu berperang di bawah. Jadi pasukan yang lain berperang di bawah, di atas ada pasukan panah. Nah, tentu pasukan panah ini dengan mudah membidik sasaran yang ada di bawah. Nah, akhirnya pasukan kafir Quraisy itu kalah ya, terpecah belah, melarikan diri. Nah, waktu itu orang-orang kafir Quraisy ketika berperang mereka membawa bekal ya, ada pakaian, ada senjata, ada makanan, ada hewan tunggangan, ada persenjataan. Nah, yang di bawah ini berebut untuk mengambil harta rampasan perang itu. Kita perlu ingat bahwa kaum muslim ya, khususnya yang muhajirin itu ketika hijrah ke Madinah oleh orang-orang kafir Quraisy dipaksa untuk meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah. Banyak juga yang mereka meninggalkan dan hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Maka kemudian ketika terjadi pertempuran, ya mereka mengambil harta-harta yang memang dulunya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, pasukan pemanah yang ada di atas bukit, yang oleh Rasulullah itu diperintahkan untuk tetap di sana, tidak boleh turun. Kalau tidak ada perintah turun dari Rasulullah, nah mereka ingin mendapatkan rampasan perang. Mereka tidak taat lagi dengan perintah Rasulullah. Bahkan mereka mengira peperangan telah selesai. Nah, tanpa mereka ketahui, ternyata masih ada kekuatan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan berkuda. Nah, mereka kemudian melingkar bukit, mengitari bukit dan memukul dari samping.
Nah, akhirnya pasukannya kocar-kacir. Yang tadinya kafir Quraisy yang kocar-kacir, sekarang gantian pasukan kaum muslimin yang kocar-kacir. Nah, waktu itu ada ketentuan, jadi perang itu hanya dilakukan ketika siang hari, dari pagi sampai sore. Dari terbit matahari sampai tenggelam. Ketika tenggelam matahari, peperangan istirahat. Nah, kafir Quraisy merasa sudah menang, mereka kemudian mengundurkan diri. Pasukan kaum muslimin juga mengundurkan diri. Nah, baru saja sampai di Madinah, Rasulullah mengumumkan kembali bahwa pasukan yang tadi ikut berperang di Uhud, baik yang masih sehat maupun yang sakit, diajak untuk kembali maju. Maka sampailah mereka ke daerah yang namanya Hamra'ul Asad. Nanti teman-teman bisa cek ini ya tentang Hamra'ul Asad ini. Nah, di tempat ini, di Hamra'ul Asad ini, Rasulullah bersama sahabat itu membuat api unggun. Jumlahnya ratusan. Nah, ini api unggun ini. Jadi di malam hari terlihat ya, api menyala-nyala dari arah Madinah. Nah, sehingga orang-orang kafir bisa melihat ada banyak sekali api unggun di sana. Nah, kira-kira apa tujuan Nabi Muhammad mengajak pasukannya kembali keluar dan membuat api unggun? Kira-kira apa, teman-teman? Khususnya ini yang laki-laki nih, yang nanti menjadi pakar strategi nih. Muslihat, Pak. Ya. Untuk mengecoh kan? Untuk mengecoh seakan-akan pasukan kaum muslimin itu telah bersatu kembali dan bertambah kekuatannya. Untuk mengecoh. Kenyataannya ya ini tentaranya ada yang sakit, ya. Jumlahnya juga tidak bertambah dari yang tadi siang ikut berperang. Akhirnya pasukan kafir Quraisy ketika melihat keadaan seperti itu, mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Nah, kalau tidak ada upaya membuat strategi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan paginya orang-orang Quraisy itu akan kembali masuk ke Madinah. Tidak hanya di Uhud, tapi masuk langsung menghancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Nah, ini teman-teman, ini terkait dengan mengecoh juga, deception juga ini. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir ya dari teman-teman ini. Pak mau bertanya, apakah pemerintah di eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional manipulatif semua, Pak? Ya, kita tidak bisa mengatakan semua. Yang ada itu banyak. Ya. Yang namanya banyak kan tidak semua. Kita menyaksikan bagaimana korupsi dari satu rezim ke rezim yang lain. Korupsi, kemudian kebohongan, ya, kebohongan publik tentang, ya kalau kita ingat kemarin ya drama minyak goreng ya, minyak goreng hilang ya, hilang di pasar. Menterinya bingung ini kenapa kok minyak goreng bisa hilang. Nah, kemudian dia ngomong, menterinya ngomong bahwa hilang ini ya kemungkinan ibu-ibu pada menimbun ini. Ini ibu-ibu menimbun, nah, ibu-ibu pada marah ya, pada marah di medsos ya. Kondisi ekonomi sulit seperti ini, nyari minyak goreng aja sulit, masa menimbun. Nah, kemudian menterinya bikin statement lagi, oh ini ada mafia ini.
Dan besok Senin akan diumumkan. Nah, sampai hari ini ya, pengumuman itu nggak ada, yang ada justru malah tangkap tangan di dirjen dia sendiri. Mestinya mafia itu ya ada pelakunya di luar saja sana, ya. Tapi ternyata kan tidak. Ya. Ternyata malah bawahannya sendiri yang melakukan ya, itu tadi kebijakan yang menyebabkan minyak goreng itu langka. Nah, kebijakannya itu bisa berupa pemberian izin ekspor. Menurut Bapak, berapa persen presentasenya? Nah, ini bisa silakan nanti dikunjungi aja di Indonesian Corruption Watch. Ya. Dilihat dari sana. Karena ini persen ini dari apa ya? Apakah dari jumlah yang ada? Ya. Tapi kita ada catatan itu ya, hampir 200 kepala daerah dari gubernur, wali kota, dan bupati itu tersangkut korupsi. Bahkan di Malang itu hampir semua anggota DPRD Kota Malang, ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, hampir semua itu tersangkut korupsi. Dan baru saja ini ya, wali kota Yogyakarta itu diciduk KPK. Maka kalau ingin berapa persen hitungannya ya lihat di ICW ya. Kalau saya mengatakan banyak. Mungkin ada yang mengatakan lebih banyak sekali. Baik teman-teman ya, saya kira untuk pertemuan kita di hari ini ya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sambil menunggu nanti perkembangan ya, apakah mungkin nanti hibrid atau tetap online seperti ini ya, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Dan mari kita akhiri kelas kita pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Saya N ya.